معهدنا نور الأمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita makin menambah kita bersemangat untuk beribadah kepadanya. Salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan kembali belajar membaca Al-Quran metode Salami. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salami rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan penulisan antara Al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Al-Quran yang diterbitkan di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, dan lain sebagainya. Kami perlu menyampaikan ini karena barangkali dari kita yang belum begitu memahami ilmu tajwid, ada kalanya kita mengalami kebingungan ketika kita mendapati bahwa ternyata kita sebagai orang Indonesia, Al-Quran yang kita baca sehari-hari ternyata sedikit berbeda dalam hal penulisan dengan Al-Quran yang ada di negara Arab Saudi dan lain sebagainya. Di antara perbedaan yang kami maksudkan adalah yang pertama, pada lafadz Allah. Pada Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, semua lafadz Allah, lam fathahnya ditulis dengan menggunakan fathah tegak atau fathah qaimah. Sedangkan pada Al-Quran terbitan Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, di situ semua lafadz Allah, lam fathahnya tetap fathahnya ditulis miring, tidak ditulis tegak. Misalkan pada contoh pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kita bisa membandingkan bahwa pada lafadz Allah Bismillahi pada Al-Quran Indonesia tertulis tegak lam fathahnya, namun pada Al-Quran Madinah misalkan di situ tertulis tetap miring. Kemudian perbedaan yang berikutnya dari segi penulisan adalah pada hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah, yaitu seperti idhar, idhom, kemudian ikhfa, iqlab, dan lain sebagainya. Di mana bedanya? Bahwa pada Al-Quran Indonesia kita dapati misalkan pada bacaan idhar halki, nunnya pasti bertanda sukun. Sedangkan di Quran Madinah atau Timur Tengah dan lainnya, di situ nunnya tidak diberi tanda sukun. Perhatikan contoh berikut ini. Min khalfihim. Min khalfihim. Pada Al-Quran Indonesia, di situ nunnya diberi tanda sukun. Sedangkan min khalfihim pada Quran untuk yang Timur Tengahan, di situ nunnya tidak diberi tanda sukun. Kemudian contoh berikutnya untuk yang idhom. Misalkan idhom bihunah. Contoh adalah lafadz mayyakulu. Pada Al-Quran kita, keluaran Kementerian Agama, di situ nunnya ada tanda sukunnya, kemudian huruf ya-nya diberi tanda tasdid. Tetapi pada Al-Quran Timur Tengahan, Mushaf Madinah misalkan, di situ nunnya tidak diberi tanda sukun. Kemudian huruf idgham setelahnya juga tidak diberi tanda tasdid.
Coba perhatikan dan bandingkan contoh berikut ini. Pada lafaz miwaliyin. Miwaliyin pada Al-Quran Mushaf Indonesia, nun diberi tanda sukun, kemudian wawu setelahnya diberi tanda tasdid sebagai penanda bahwa di situ ada hukum idghamnya. Namun pada Al-Quran Madinah di situ wawu tidak diberi tanda tasdid. Kemudian contoh berikutnya adalah pada bacaan ikhfa. Sama juga sebagaimana yang di idhar tadi dan di idgham, pada ikhfa juga demikian. Misalkan pada lafaz berikut ini, antum. Lafaz antum pada Al-Quran Mushaf Indonesia nun diberi tanda sukun. Sedangkan pada Mushaf Madinah di situ nun tidak diberi harokat apa-apa, tidak ada sukunnya. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya contoh yang membedakan antara Al-Quran Indonesia dengan Al-Quran Timur Tengahan dari segi penulisan adalah pada mat tabi'i. Pada Al-Quran kita di Indonesia, untuk mat tabi'i ketika fathah bertemu dengan alif atau kasroh bertemu dengan ya sukun atau wawu bertemu atau domah bertemu dengan wawu sukun. Pada Al-Quran kita mudah saja mengetahui mat tabi'i. Jadi sekali lagi ketika ada fathah diikuti alif, kemudian ada kasroh diikuti ya sukun, lalu ketika ada domah diikuti wawu sukun. Namun pada Al-Quran Mushaf Timur Tengahan yang ada di negara-negara seperti Arab, di situ penulisan mat tabi'inya sedikit berbeda. Untuk fathah yang diikuti alif, biasanya fathahnya menggunakan fathah qaimah, namun tetap ada alifnya. Perhatikan contoh, siroto, sirotol ledina atau siroto. Di Al-Quran kita di situ fathah diikuti alif, tetapi pada Al-Quran Timur Tengahan di situ fathahnya pakai fathah qaimah atau fathah tegak. Kemudian pada kasroh yang dibaca panjang, seperti pada lafaz syahidun. Di situ pada Al-Quran kita setelah kasroh mudah saja kita pahami bahwa kasroh dibaca panjang karena setelahnya ada huruf ya sukun. Tetapi pada Mushaf Timur Tengahan yang diterbitkan seperti di negara Arab, di situ ya-nya tidak diberi tanda sukun. Begitupun juga untuk domah yang dibaca panjang, seperti pada lafaz muflihun. Kita mengetahui di situ dibaca panjang karena setelah domah terhadap wawu sukun. Namun pada Mushaf Timur Tengahan di situ setelah domah hanya ada huruf wawu tanpa tanda sukun. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang selanjutnya. Kali ini perbedaan pada mat silah. Mat silah itu mudahnya yaitu pada hak domir mufrad mudzakkar yang dibaca panjang. Hak domir ini berharokat domah atau kasroh, hu dan hi yang dibaca panjang. Pada Al-Quran kita di Indonesia, kita mudah mengetahui bacaan panjang ini karena untuk domah itu ditulis terbalik, sedangkan untuk kasroh ditulis tegak lurus, seperti pada lafaz ma'ahu begitu. Namun pada Al-Quran Timur Tengahan seperti di negara Arab, di situ domah pada hak yang dibaca panjang tetap saja ditulis seperti biasa, tidak dibalik. Begitupun juga pada kasroh, pada hak kasroh yang dibaca panjang. Misalkan pada lafaz ala rabbihi. Nah, di situ di Quran kita di Indonesia hi menggunakan kasroh yang tegak, sedangkan pada Al-Quran di negara Timur Tengahan, negara-negara Arab, di situ hak kasrohnya tetap miring biasa. Kemudian yang berikutnya pada bacaan iqlab. Pada bacaan iqlab ini ada kesamaan, yaitu bahwa pada nun sukun atau tanwin di situ diberi tanda mim kecil untuk memberitahu bahwa iqlab itu adalah penggantian bunyi nun sukun atau tanwin diganti dengan bunyi mim. Lalu di mana bedanya? Bedanya bahwa
kalau di mushaf kita di Indonesia, nun sukunnya tetap dipertahankan. Seperti lafadz layumbadanna, layumbadanna. Kita dapati mimnya sukun, kemudian ada, pada lafadz layumbadanna kita dapati nunnya sukun, lalu ada huruf mim kecilnya. Namun pada Al-Quran Timur Tengah di negara-negara Arab, di situ layumbadanna, di situ tidak ada sukun pada huruf nun. Jadi nunnya tanpa sukun, langsung di atasnya diberi huruf mim. Kemudian pada tanwin, perhatikan contoh ayatum bayyinat. Pada ayatum bayyinat untuk mushaf Indonesia, di situ dipertahankan tanwinnya, kemudian ditambahi huruf mim kecil. Tetapi pada mushaf Timur Tengah di negara-negara Arab, di situ semisalkan tanwin domah, di situ tanwinnya dihilangkan, hanya disisakan domahnya saja, kemudian ditambah dengan huruf mim kecil. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan yang ada di Quran Indonesia dan mushaf Timur Tengahan atau di negara-negara Arab adalah pada bacaan-bacaan gharib. Di antaranya, yang pertama adalah pada bacaan imalah, yaitu lafadz majroha yang dibaca majriha. Pada Al-Quran kita Indonesia, majroha, roknya ditulis fathah, fathahnya kemudian dengan menggunakan fathah qaimah, fathah tegak, kemudian di bawahnya ada huruf imalah, hamzah, mim, alif, lam, kemudian tak marbutoh. Tetapi pada Al-Quran di negara-negara Arab, di situ roknya tidak diberi fathah, juga bawahnya tidak diberi tulisan imalah. Kadang-kadang diberi seperti tanda kecil, bentuknya agak bulat tapi tidak bulat penuh. Kemudian pada bacaan huruf yang lainnya, yaitu pada bacaan ismam. Ismam di Quran kita mudah mengenali bacaan ismam karena di bawahnya, yaitu pada lafadz la ta'manna, di situ di bawah nun tasdidnya diberi tulisan hamzah, sin, mim, kemudian alif, kemudian mim. Tetapi di mushaf di Al-Quran di negara-negara Arab, di situ tidak ada tulisannya, kosong saja. Kemudian yang terakhir di antara perbedaannya adalah pada bacaan tashil, yaitu pada lafadz a'jamiyun yang dibaca a'jamiyun. Di Al-Quran kita, di situ di bawah hamzah yang kedua dan di bawah ain itu ditulis tulisan tashil, huruf ta, sin, ha, ya, dan lam. Tetapi di Al-Quran yang ada di negara-negara Arab, di situ tidak ada tulisan tashil yang tertulis miring. Itulah di antara perbedaan-perbedaan antara Al-Quran yang ditulis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Al-Quran yang diterbitkan, ditulis oleh pemerintahan di negara Arab dan negara-negara Timur Tengah yang lain. Walaupun Al-Quran di negara kita ditulis berbeda, namun bukan berarti itu salah, bukan berarti itu keliru. Itu semuanya adalah hasil ijtihadnya para ulama Indonesia yang tujuannya adalah baik dalam rangka memberi kemudahan bagi kita orang-orang Indonesia, terutama yang belum memahami ilmu tajwid, agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Bagi orang-orang Arab, karena mereka bahasa Arab adalah bahasa sehari-hari mereka, maka mereka tidak akan asing dengan tulisan Arab. Karenanya maka Al-Quran yang mereka gunakan tulisannya tidak seperti yang kita pegang. Apabila Anda telah menguasai ilmu tajwid dengan matang, dengan baik, tentu membaca Al-Quran, baik itu Al-Quran sendiri, keluaran Kementerian Agama Republik Indonesia, ataupun kementerian dari luar negeri, tentu tidak ada masalah. Maka alangkah baiknya kalau kita terus-menerus istiqomah untuk belajar ilmu tajwid dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa membaca Al-Quran tanpa terpengaruh dengan perbedaan-perbedaan penulisan-penulisan yang telah saya sebutkan tadi. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mudah-mudahan pembahasan kita bisa memberikan pemahaman tentang
Al-Quran, tentang perbedaan dari segi penulisan yang ada di Al-Quran kita di Indonesia dengan Al-Quran yang ada di negara-negara Arab atau negara-negara Timur Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan dan tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.